Anda kembali bergabung bersama kami dalam program Tokoh Kita. Ini menandakan bahwa kondisi pandemi saat ini menuntut kita juga untuk apa ya? Untuk teknologi ini akan semakin berkembang begitu untuk mendampingi kita dalam saat ini begitu ya Pak ya. Semuanya harus serba praktis. Kemudian, nah ini kalau kita berbicara mengenai masalah praktis nih Pak, kalau kita mengenai masalah regulasi, biasanya kan kalau kita untuk di ASN ini regulasi agak sedikit panjang prosesnya begitu ya Pak ya. Dengan kondisi seperti ini yang mungkin ada juga mungkin yang pegawai atau staff sudah ada yang WFH, WFH, kemudian juga untuk ada shifting mungkin di DKI Jakarta. Bagaimana untuk regulasi ini Pak? Apakah nanti juga akan dikerucutkan akan lebih efektif lagi begitu? Ya, saya kira kita jangan terpaku pada adanya pandemi COVID. Karena mohon maaf, negara kita itu negara bencana. Setiap saat gunung meletus, banjir, tanah longsor, gempa, demam berdarah, TBC, sampai pandemi COVID akan selalu muncul. Nah, ini menyadarkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang harus perlu direformasi cepat. Misalnya, reformasi di bidang kesehatan, reformasi di bidang memberikan bantuan sosial, jangan ada double data, cepat. Reformasi di ASN-nya. Nah, kalau tadi memang DKI, ya kita siap untuk shift kerjanya dibuat 2 kali, yang pagi, kemudian ada yang jam 10, ada yang jam 2, nah, supaya transportasi umumnya bisa jaga jarak dengan baik. Ya, karena tujuan yang penting ASN itu harus sehat. Ikuti protokol kesehatan dengan disiplin. Nah, dengan ASN-nya sehat, dia mampu untuk terus berproduksi untuk melayani masyarakat, mempercepat proses perizinan, mempercepat membangun inovasi-inovasi dengan baik. Dan saya kira intinya tingkat kedisiplinan ASN dalam penerapan protokol kesehatan di masa new normal atau tatanan baru itu merupakan kata kunci untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disiplin ini harus Pak kalau untuk ASN, tapi kadang kita juga suka menemukan terkait dengan ASN yang tidak disiplin begitu ya Pak ya. Punishment apa yang akan diberikan oleh dari Kementerian Bapak ataupun dari daerah begitu ketika ada ASN yang sudah diberi kelonggaran untuk bisa WFH, kemudian juga ada model shifting, tapi masih ada yang tidak disiplin juga, punishment apa yang mungkin bisa diberikan untuk disampaikan begitu? Seperti apa Pak? Punya undang-undang, punya disiplin pegawai, itu yang mau konsisten. Contoh kemarin ada perintah Bapak Presiden, perintah gugus tugas, ASN jangan mudik dulu. Ya, kalau sampai nekat mudik, ya mohon maaf, tindakannya bisa dicopot dari jabatan, sampai bisa dikurangi tunjangan kinerjanya, atau dipindah. Nah, saya kira berbagai macam tingkat disiplin itu. Tapi Mas juga harus memahami bahwa ASN kita itu tidak seperti standar di kantor Jak TV lah. Itu ada standarnya. Yang kerja di Jak TV kan tentunya juga harus memahami IT, memahami hal-hal yang berkaitan dengan kehumasan. Lah, ASN kita 4,3 juta itu 1,6 juta itu masih tenaga administrasi. Nah, ini yang saya kira mungkin perlu waktu untuk mengkondisikan supaya seluruh ASN kita itu ya secara core bisnisnya juga harus siap memahami IT, memahami apa fungsi dan tugas dengan baik. Nah, jangan sampai dia tugasnya tidak mengajar, disuruh tugas mengajar. Dia tugasnya bidang A, disuruh bidang B. Nah, saya kira ini ke depan akan mengarah ke sana, Mas. Berarti dalam antrian sampai maksud saya dalam artian sampai dengan saat ini untuk sistem monitoring dan controllingnya masih terus dijalankan begitu ya Pak ya? Apalagi di masa kita di PSBB transisi menuju new normal ini ya Pak ya? Ya, kami serahkan kepada masing-masing PPK di Kementerian Lembaga maupun Pemda untuk tegas memberikan sanksi. Kami juga merupakan bagian daripada arahan Bapak Presiden. Apapun ASN dalam kondisi apapun, negara dalam kondisi apapun, ASN-nya harus tetap produktif, harus tetap disiplin,
harus tetap melayani masyarakat, harus tetap memberikan perizinan dengan baik. Saya kira itu aja. Nah, Pak Menteri juga sempat mengatakan nih Pak, kalau akan mengurangi ASN yang tidak produktif. Kalau kita kembali lagi ke produktif ya Pak, ini sebenarnya standar penilaian pekerja ASN yang tidak produktif itu seperti apa sih Pak? Ya tadi yang saya sampaikan, ini kan perlu proses yang cukup panjang. Saya kira penataan sistem manajemen sumber daya manusia ASN itu yang menjadi tugas saya dan tugas BKN, tugas LAN di pendidikan untuk menata kembali. Misalnya dalam konteks perencanaan, dalam konteks rekrutmen CPNS-nya, dalam konteks pengembangan kompetisinya, dalam konteks untuk peningkatan kesejahteraan juga harus kita perbaiki. Pengembangan karirnya itu bagaimana, penilaian kinerja dan penghargaan itu bagaimana. Nah, ini yang tadi yang kami tekankan, kan nggak mungkin yang 1,6 juta ASN kami yang dalam tanda petik tenaga administrasi yang tidak bisa didaya gunakan lebih ini langsung dipecat kan nggak akan mungkin. Ya nunggu sampai pensiun. Tapi rekrutmen CPNS yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Nasional kita sekarang ini mulai tahun kemarin tidak menerima pegawai dalam standar administrasi. Harus clear, oh dia ahli IT, oh dia ahli apa, sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, dan daerah. Dan saya kira ke depan yang tidak mau belajar, yang tidak mau cepat mengikuti perkembangan, ini dia akan tersingkir sendiri. Karena untuk menjadi jabatan eselon 1, eselon 2, termasuk jabatan-jabatan media di fungsional, itu juga punya keahlian. Dia kalau tidak belajar, ya dia otomatis akan tersingkir sendiri. Nah kami akan menyeleksi yang tersingkir, ya sudah jadi staf saja kamu. Jangan berambisi jadi pimpinan. Kalau kelasnya kelas reporter, bagaimana mau jadi rektor kalau dia tidak menunjukkan aktivitas dengan baik sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, saya kira ini tahapan yang nggak bisa satu hari selesai. Nah ini kan menyangkut, ya kita akan memberhentikan pegawai ya secara bermartabat tadi, menunggu pensiun kah atau menstafkan yang tidak mampu dengan kerja dengan optimal. Nah, kami juga minta kepada daerah, kepada kementerian lembaga untuk cari misalnya supir, cari tenaga cleaning service, ya kan tidak harus ASN. Bisa outsourcing, ambil tenaga honorer dengan masa kontrak setahun 2 tahun. Kayak DKI itu besar, ada bagian gorong-gorong, bagian kebanjiran, bagian parkir, bagian cleaning service. Ini kan tenaga pertamanan, ini kan tidak harus pegawai negeri. Berarti sebenarnya peluang kerja untuk kondisi saat ini juga masih banyak terbuka begitu ya Pak ya? Kalau dengan Pak Menteri sampaikan tadi ya? Betul. Baik. Pak Menteri. DKI itu tenaga honorer sudah di atas UMR malah. Nah, saya kira kan juga menarik. Kalau Mas bisa ngecek lah, tenaga kebersihan tukang sapu udah bisa dapat 5 juta lebih. Ditambah kesehatan, karena PAD Jakarta tinggi. Tapi kan tidak semua daerah itu PAD-nya tinggi. Saya kira menyesuaikan. Ya baik. Pak Menteri, ini kan kita sampai saat ini kita tidak tahu ya Pak ya, kondisi pandemi saat ini sampai kapan. Kita tidak bisa memprediksinya begitu ya, otomatis banyak sekali pola hidup yang kita rubah, kemudian pola administrasi juga kita rubah begitu. Kalau kita tadi berbicara mengenai masalah perekrutan begitu Pak, saat ini kampus, sekolah juga sudah melakukan rekrutmen online begitu. Kemudian bagaimana nih Pak, apakah sudah disusun juga nih dari pihak Kementerian Bapak nantinya untuk merekrut pegawai negeri sipil yang baru, ini sistemnya seperti apa Pak? Ya, saya kira sistemnya sudah kita terapkan dari beberapa tahun ini. Semua terbuka. Ya, sistemnya sistem online. Tidak ada model rekomendasi-rekomendasian. Kalau gagal ya gagal. Ya. Karena apa? Yang daftar jadi CPNS tahun kemarin itu hampir 4 juta loh. Padahal kuotanya ya 150.000. Nah, saya kira kami akan coba. Oh, Kementerian A
Apa yang kamu butuhkan? Oh, kami kurang tenaga IT, kami kurang tenaga ini. Nah, itulah yang terus kita arahkan bahwa Anda menerima CPNS ini. Jadi tidak asal menerima pegawai, tapi sesuai uang, sesuai kompetensinya. Apakah nanti tes juga akan online, Pak? Tes juga akan online nanti? Oh iya, hanya mungkin tahap akhir wawancara tidak ya. Tapi karena ini ada pandemi COVID, ini kan kita undur. Karena kita juga harus lihat yang bersangkutan, ini pola pikirnya bagaimana, terpapar masalah radikalisme atau tidak. Ini kan harus wawancara, kan nggak bisa online. Dia harus tes urinnya dulu, dia narkoba atau tidak, itu tetap kami gunakan, termasuk tes integritas yang lain. Jadi kita ingin ASN, sebagaimana harapan Bapak Jokowi itu yang profesional. Kepala daerah, menteri, presiden bisa berganti tiap 5 tahun dari partai manapun, tapi ASN-nya jangan ikut partai. ASN-nya yang melayani masyarakat secara profesional, melayani siapa pimpinannya, walaupun itu berbagai partai, tapi tetap harus secara profesional. Itu yang ingin kita bangun, ASN yang smart, ASN yang walaupun kecil, tapi dia mampu melaksanakan tugas secara maksimal dengan baik, dan tentunya kita pikirkan tunjangan kinerjanya, kita pikirkan pensiunnya ke depan, kita pikirkan fasilitas yang lainnya. Ini yang saya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara yang satu ini.